Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Balikpapan, Manggar ya. Judul yang kita angkat kali ini adalah urutan proses beragama. Ini panduan ya, biar kamu tuh nggak ketipu dengan agama yang omong kosong ya. Jangan sampai kau sudah yakin, percaya, kemudian getu ya, tekun, ternyata nggak ketemu jalannya, ya sesat. Eman ya, sudah seumur hidup beribadah, sudah berjuang, sudah merasa Islam, iman, ternyata matinya mati kafir, kan eman. Banyak ya ulama itu ngajarkan kita dengan pamrih ya, supaya kita masuk surga, pahalanya banyak, dapat fadilah, rezekinya lancar dan sebagainya. Nah, padahal urut-urutannya gampang loh ya. Agama itu adalah bermula kita makrifat mengenal Allah. Dan agama itu berakhir dengan makrifat beserta Allah. Berarti isi agama itu hanya tentang makrifatullah. Lah beserta itu pasti didahului dengan kenal. Dan kenal itu pasti didahului dengan ketemu dulu. Berarti satu ya, kau harus temukan Allah yang wujud di dunia ini. Itulah syahadat. Nah, kemudian setelah itu banyak orang kan langsung ngewetu ya, nyuruh sholat, betul gak? Ayo sholat, ayo ngaji, ayo ibadah, sunnah dan sebagainya loh. Belum dulu ya. Sebelum kau bisa sholat, ada proses dulu. Yaitu apa? Setelah kau dibaiat, kau dikenalkan dengan amalan zikrullah. Karena apa? Amalan zikrullah ini yang akan membersihkan kotoran-kotoran ataupun dosa atau karma atau iblis dalam dirimu. Lah kamu kalau belum dibersihkan iblis dalam dirimu kemudian sholat, ya buat apa kamu sholat dengan iblis itu? Enggak mungkin sampai ya. Karena dimensi iblis itu di atasnya malaikat. Jika kamu masih beserta iblis, enggak akan sampai tujuan Allah Ta'ala, enggak akan sampai. Nah ini kan banyak ya, kita dicekoi sholat, amalan, zikir ini supaya kamu tuh ditambah rezekinya loh. Lah kalau kamu tuh nggak sampai Allah kemudian minta kepada Allah, kan nggak nyambung. Ibarat kirim surat itu nggak sampai, kemudian ada balasan dari surat itu, pasti bukan dari Allah, nggak sampai. Nah, jadi ya yang kata Nabi ya, segala sesuatu ada obat pembersihnya, dan obat pembersih qalbumu adalah zikrullah. Itu dulu. Belum ada, sholat begini itu belum ada. Jadi Nabi pun demikian ya. Di awal-awal nggak ada sholat takbir sampai salam yang seperti sekarang itu belum ada ya. Nabi itu prosesnya ya 13 tahun setelah baiat ya. Apa prosesnya? Zikir, membersihkan diri dulu. Baru kemudian mi'raj, baru kemudian sholat. Karena ada perintah. Lah orang belum dibersihkan kemudian sholat, nggak keterima. Demikian juga membaca Quran ya.
Coba baca di Al-Waqiah 79. Tidak mungkin bisa menyentuh Quran kecuali oleh roh loh, yang disucikan. Nah sekarang ini sudah jarang ya ketemu pelajaran ilmu roh. Jarang ya? Jarang ya. Kalau pelajaran ilmu roh itu murni praktek alam akhirat tuh. Sekarang akhirat tuh nggak ada yang ngajarkan gimana caranya menembus akhirat. Hanya ngajarkan ngaji Quran yang tulisan. Loh, Qurannya lebih bilang mushaf ya. Al-Waqiah 79 nggak mungkin nyentuh apalagi membaca kecuali oleh roh yang disucikan. Lah kalau orang ya belum kafah masuk Islam dengan masuk ilmu rohani, gimana kamu mau ketemu membaca Quran? Enggak mungkin ya. Jadi yang bisa membaca Quran adalah masuk ke dimensi ilmu roh dan lewat proses pensucian. Betul ya? Baru bisa membaca Quran. Berarti yang kau baca ini bukan Quran yang mushaf ya. Quran yang roh juga, itu disebut Quran Qadim. Yang membacanya pun dengan rohmu juga. Berarti kau diperjalankan di alam akhirat. Sekarang nggak satu pun yang cerita tentang akhirat. Cerita katanya iya, tapi cerita untuk memasukinya nggak ada ya. Kalau Mr. TM gamblang ya, vulgar ya. Nah, jadi jauh sebelum kau sholat ya, kau satu ya harus baiat terlebih dulu. Ya kata Nabi, janganlah engkau mati sebelum terikat baiat di lehermu. Karena matimu akan mati jahiliyah. Berarti banyak orang yang mengaku umat Nabi itu belum tentu umat ya. Walaupun dia sholawatan, sallu ala nabi, gak diakui ya. Yang diakui umat Nabi siapa? Yang baiat. Nah demikian juga Nabi sampaikan ya. Nanti umat itu akan terpecah menjadi 73 golongan, betul ya? Betul. Yang dijamin yang mana? Hanya satu tok. Siapa dia? Ayo. Yang katanya teorinya ya, ahli sunnah wal jamaah. Ya bukan? Nah, siapa dia ahli sunnah wal jamaah? Yang mengikuti jejak Nabi. Bukan mengikuti jenggotnya, celana cingkrangnya yang sunah-sunah itu, bukan. Mengikuti jejak Nabi. Prosesnya sama dengan proses yang dialami Nabi. Lah Nabinya baiat, kemudian kamu nggak baiat, kira-kira gimana? Nabi Muhammadnya praktek zikrullah ya sampai 13 tahun ya, sampai kakinya bengkak itu ya. Lah kamu nggak tahu zikirnya seperti apa, kira-kira gimana? Nabi Muhammad khalwat suluk ya, mujahadah riyadhah di Gua Hira selama 40 hari. Lah kamu nggak tahu suluk, kira-kira bagaimana? Nabi Muhammad sholatnya beserta dengan Rasulullah Muhammad ya, antara Nabi Muhammad dan Rasul Muhammad ya. Makanya tahiyatnya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, betul ya? Dia nunjuk ke depan, berarti dia nggak sendirian. Waktu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti dia sholatnya nggak sendirian. Dia pun makmum akan guru Rasulullah Muhammad. Lah kamu sudah tahu seperti itu, kok ngaku ahlus sunnah wal jamaah? Lialah, belas sih lo. Ya bukan Pak Rohim ya? Belas gak ngerti. Jadi ya, Nabi Muhammad sampaikan ya di Asy-Syura 52 ya, tentang baiat nur kitab dan nur iman. Tentang moco ya, Quran yang qadim. Sekarang gak ada yang ngerti. Tapi ngaku, kita golongan ahlus sunnah wal jamaah. Loh bukan. Kamu baiat aja enggak kok ya. Ketemu Rasulullah aja enggak. Saya tanya, Nabi Muhammad kenal enggak Rasulullah? Kenal ya. Makanya syahadatnya Nabi Muhammad adalah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bukan wa anna Rasulullah ya. Dia yang Nabi Muhammad bersaksi akan sama-sama ya. Muhammad juga, tapi yang Rasulullah ya, bukan wa anna Rasulullah ya, tapi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Loh, dia menyaksikan ya, betul ya? Lah kamu nggak tahu utusan di zaman ini, nggak baiat, nggak lewat proses
zikrullah, ya, enggak lewat proses suluk. Kamu hanya mau enak-enak, belum apa-apa sudah minta ditambah rezeki yang banyak, sukses, surga, pahala. Loh, kamu tuh enggak mengikuti jejaknya Nabi Muhammad. Itu duduk, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Belas gak ngerti apa-apa. Nah, yang disebut ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang ketemu metodologi yang sama dengan yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Nah, ini dia ya. Tapi kalau orang hanya ketemu dengan cerita, oh, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Orang dapat ceritanya, kemudian berusaha memahami cerita, berusaha mempraktikkan cerita, itu kan cuma cerita. Kan nggak ketemu, betul nggak? Makanya saya tanyakan, apa yang kau saksikan dalam syahadat itu? Kan kamu nggak ketemu, nggak ngerti, ya? Lu jelas kamu itu bukan ahli sunnah wal jamaah, ya? Jadi ahli sunnah wal jamaah itu gak kemudian ya, Nabi Muhammad pakai jenggot, wah aku pakai jenggot. Nabi Muhammad pakai celak, ya, ini pakai celak, itu. Nabi Muhammad itu pakai jubah, saya pakai jubah, bukan itu, ya. Jelas ya sekarang ya. Nah, itu kalau pelajaran pakai syariat thinking, dapatnya seperti itu. Dia memahami lewat cerita, loh, cerita kok dipegang, ya. Nah, jadi belajar Nabi Muhammad lewat metodologi, maka kamu belajar agama juga wajib lewat metodologi. Sikut tok. Makanya ya, ini ya kampus Salim Marifat yang mengajarkan agama harus lewat metodologi, bukan lewat cerita. Sampai kapanpun kalau cuma cerita, nggak tahu cara prakteknya, yo gitu-gitu tok wae. Syahadat gak ada yang menyaksikan, betul ya? Gimana cara kamu mengingat Allah? Gak bakal iso loh, gitu. Gimana kamu tahu wasilah? Gak ngerti. Gimana kamu tahu mi'rajul mukminin? Nah, bahkan orang mengira yang bisa mi'raj hanya Nabi, itu mukjizat. Nabi bilang mukminin, ya. Mukminin itu jamak apa tunggal? Jamak loh, kata orang-orang itu masya Allah yang bisa mi'raj hanya baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, Nabi bilang mukminin, ya kan? Jauh ya. Nah, ini dia ya. Mereka hanya membaca Quran sebatas tulisan saja. Bukan roh Quran yang disebut Quran Qadim, ya. Karena mereka membaca hanya dengan akal dan panca inderanya. Padahal di dalam Al-Waqiah 9 ya, gak mungkin bisa kau baca ya. Nyentuh aja lo gak bisa, kecuali oleh roh yang disucikan. Demikian juga ya setelah baiat, ya jujur-jujuran aja. Sholatmu itu masih sholat latihan, belum sholat sungguhan, ya. Tapi sudah diajarkan caranya, ya toh. Ini wajah tuh wajah, ada rabitohnya, ya. Apa tuh rabitoh? Menghadirkan wajah Allah, ya, di depan kolbumu. Wajah Allah siapa? Wajah gurumu. Itu Quran, itu surat Al-An'am. Bukan kau menghadirkan Allah, gak mungkin, ya. Kalau ada orang bisa mengingat Allah, gak mungkin. Belgedes omong kosong, karena dia laisa kamislihi sayun. Jelas ya? Demikian juga tentang wujud. Teori ya, karena agama dipahami dengan cerita. Cerita kan akhirnya interpretasi. Itu sak mampunya otak dia menyerap cerita itu. Akhirnya apa? Kata ulama A, wujud itu begini. Kata B, wujud itu begini. Kok gak ada yang podo, ya toh? Gak ada yang sama, betul gak? Nah, kalau ini kan jelas. Wujudnya Allah adalah itu loh. Rasulun min anfusikum. Ayatnya jelas ya. Demikian juga surat Tuhan ayat 14 ya. Sungguh aku ini Allah. Sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingatku. Loh, jelas toh? Sing ngomong gitu siapa? Nabi Muhammad. Tapi hakikatnya adalah Allah, tapi lewat mulut
Nabi Muhammad. Maka yang ngomong tadi wujudnya siapa? Nabi Muhammad. Tapi hakikatnya ngomong siapa? Allah. Maka Allah saat itu berwujud siapa di dunia? Nabi Muhammad. Jelas tak? Seorang manusia ya. Rasulun min anfusikum. Bantahan sak karepe lho ya. Dan banyak ya, hampir semua ya. Ulama-ulama itu menganggap enggak ada lagi rasul. Ya enggak? Ya. Bajingan gitu ya. Padahal ayat-ayatnya ada enggak? Banyak. Rasulun min anfusikum. Demikian juga banyak ayat-ayat yang lain ya. Loh Qur'annya aja ada, berarti kamu enggak ngerti. Enggak ketemu, makanya ayatnya kau plesetkan itu. Demikian juga syahadat. Harusnya bersaksi. Apa yang kau saksikan? Kamu gak ngerti. Makanya kemudian ayatnya kau plesetkan menjadi mengucapkan. Keliru toh? Jauh ya? Jauh ya. Sampai sekarang gak ada yang bisa menjelaskan sifat wujudnya Allah. Padahal gampang ya. Nah, kalau gak percaya, ada kalimat Nabi juga ya. Bersertalah dengan Allah ya. Jika kau belum bisa berserta dengan Allah, bersertalah dengan orang gitu, yang telah berserta dengan Allah loh. Loh Allah kok pada orang gitu? Iya enggak loh? Demikian jika surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia, Malikin nas, rajanya manusia rupa manusia, Ilahin nas, sesembahan manusia rupa apa? Manusia loh. Kok bingung amat? Mereka nggak ketemu Rasul, nggak ketemu Allah yang wujud. Sudah, itu bukan agama. Itu dongeng. Tidak ubahnya cerita Ipin Upin ya. Lakonnya seru, menghibur. Tapi kan cuma fiktif ya toh? Masya Allah, kita nanti dibangunkan masjid di surga, Masya Allah. Lah ngono tok, saweneng gitu. Sama-sama kamu lihat Ipin Upin terharu. Pakcik, aku maulah makan ayam goreng, gitu loh. Oh seneng gitu loh. Ngono tok kok seneng ya. Berarti gobloke lho ya. Lho sing seneng ngono ku lho. Sarjana ya seneng gitu. Kemudian master ya seneng. Dokter ya seneng. Profesor seneng. Seneng apa? Cerita goblok lho. Ada. Nah, di sini ya. Makanya kata Nabi, ilmu cerita itu tertolak ya. Jadi ilmu cerita, ilmu yakin tertolak, anil yakin tertolak. Ini ilmu dunia. Tapi yang terakhir adalah ilmu hakul yakin. Kau alami dulu baru ada pengetahuan. Yang kau alami itu apa sih? Proses di alam rohmu. Atau kau alami akhiratmu. Naik dimensi mengenal Allah. Itu nanti ketemu ayat-ayat qadim yang kau alami sendiri. Nah, beda dengan orang lain yang sekarang ya, diceritain surga, neraka, ya kubur, barzah, jelimet gitu ya. Prakteknya yang nol, betul enggak? Cerita Puan yang paling sampai haji ditanya. Lantas, bagaimana Pak cara mengingat Allah? Nah, itu yang aku enggak tahu loh, jantung. Ya, dirikan sholat karena sholat itu wajib tiang agama. As-sholati madudin akimis sholat lidzikri. Jauh Pak, sudah pernah Bapak sholat khusyuk? Enggak tahu. Sudah bisa ingat Allah dalam sholat? Enggak bisa. Aku selalu ingat kunci, jemuran, utang, pekerjaan, dicelatu bojone, ya gak lo? Ya gak lo? Ngomongin nak mimbar, Masya Allah, kita lazimkan sholat berjamaah itu naik 27 derajat, sholat tepat waktu ditambah dengan sholat sunnah, Masya Allah, mubarakah, fadilah, dan kita termasuk golongan orang-orang yang menang. Ditakoni, sudah pernah bisa milah dalam sholatmu? Gak ngerti. Sudah bisa khusyuk sholatmu? Gak ngerti. Sudah bisa ingat Allah dalam sholatmu? Gak ngerti. Ketemu ayat yang lain, ya kon iku ahli neraka wel. Betul gak ya? Betul. Ya betul lho. Ya Quran dhewe lagi. Lah gawe apa kon cerita ngalor ngidul ya, sudah sowen nang utekmu. Lah kok neraka itu?
Wes gak usah sholat, wes gak tae-taean ya. Nah, jangan sholat ya, dhisik ya. Belajar carane dhisik. Ya apa gak lo? Ya, betul. Tak takoni ya. Kalau kamu seorang kurir, Mas siapa namanya? Mas Kusman. Misalkan kurir. Coba ya, Mas Kusman. Aku terno iki ya. Nongone Wadul Kamit. Kenal Wadul Kamit? Gak tahu. Sudah tahu alamat Wadul Kamit? Gak tahu. Ciri-cirinya bagaimana? Gak tahu. Semua gak tahu. Hanya tahu nama Dul Kamit. Kemudian dia berangkat. Tak takoni, goblok gak itu? Goblok. Saya tanya, Kusman ini goblok gak? Goblok gitu. Ya betul loh. Kamu menyembah Allah dengan sholat. Kamu kenal Allah? Gak tahu. Di manakah sifat wujudnya? Gak tahu. Bagaimana jalan ke sana? Gak tahu. Bagaimana caranya ke sana? Gak tahu. Semuanya gak tahu. Hanya modal nama A-L-L-A-H. Lah kok sholat? Goblok gak itu? Goblok. Gak goblok tapi goblok. Ya bukan lo? Lo kayak apa kan sholat itu kayak apa? Ya gak lo? Kalau kamu berangkat ya, saya tanya, lah kenal, tahu cari tadi Dul Kamit tadi, entek bensin, ya pegel, waktu ya, tapi jelas pasti nyasar. Ya bukan lo? Lah kamu sholat terus jonggruk pegel bosen, kalau apa-apa kecuali apa? Neraka wel. Goblok kayak gitu. Yang mending gak sholat. Ya bukan lo? Lagi apa kamu sholat yang jelas kesasar ya gak lo? Makanya belajarlah sholat, caranya sholat dulu di sini dong. Ya bukan lo? Orang lias gak mungkin nih nerang caranya taek. Lo enak tuh taek. Ditakoni siapa wujudnya Allah gimana? Allah itu ada karena dia maha ada. Kita ini hakikatnya tidak ada karena sesungguhnya Allah yang maha ada. Itu was Ustadz Abdul Somplak. Loh, aku gak nyebut orang kok. Ono mana? Loh. Karena apa? Dia bekalnya teori, maka menjawabnya dengan apa? Teori. Padahal apa yang kau saksikan dalam syahadat? Kalau ngerti kan beliau loh, enak tak? Itu loh yang saya saksikan, enak tak? Lah kok di manakah wujud Allah kau saksikan? Allah itu, lah kok teori, itu kan? Kalau kamu tahu, ya itu loh, ya. Kalau aku ditanya, mana yang namanya Pak Kusman? Ya itu loh. Wah, si kawasan hijau, iya kan loh, gampang tak? Bukan kemudian Pak Kusman adalah manusia laki-laki dari ini, kok ngono? Saya ditanya, di mana Pak Kusman itu? Itu loh, ya tak? Bukan teori lagi ya. Ya, jelas ya. Goblok-goblok ya di luar itu ya. Ngono dari kiai, ulama, Gus Ustadz Habib Buya. Cok jancuk. Iku Islam cap taek. Lha aja diurusi Islam ngono ku. Tapi Islam sing iki jos ya. Iku Islam sing bejat-bejat iku ulama taek, kiai taek, agama taek. Iki sing jos ya. Jadi saya ini enggak memusuhi Islam, ndak. Sing elek sesat tak sesatno lah apa ya. Tapi sing iki jos. Iki cuma cerita, ya ta. Ditakoni lho blas gak ngerti. Tak geber di publik lho ya. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Mingkem cep kabeh lho. Ana ribuan jutaan ulama lho, bidek kabeh. Ya enggak lho? Ayo, gimana terangkan caranya mengingat Allah? Gak ana sing muncul, ya enggak lho? Oh, nek tanggapan seneng dia oleh duit, ngono ya. Ya. Jadi enggak mungkin yang mengingat Allah ya. Gak mungkin karena dia laisa kamitslihi syai'un. Tapi yang kau ingat adalah wajhullah loh. Jelas ya? Nah, tapi kalau kau mengingat wajhullah, tidak itu Allah bukan ya. Allah di balik itu ya. Nah, sama seperti ini loh ya. Saya tanya, ibu-ibu ya, biar ada suaranya ibu-ibu ya. Pernah lihat matahari? Yang keras. Matahari kalau pagi, siang sama sore
rupanya berubah-ubah gak? Iya ya. Kalau pagi rupanya apa? Merah keemasan ya. Kalau siang terang menyilaukan. Kalau sore merah keemasan. Saya tanya, apakah mataharinya berubah tiap harinya? Apakah cahayanya berubah? Tidak. Loh. Tapi nyampe matamu kan berubah-berubah tuh gak? Yang kau lihat sebetulnya bukan mataharinya, juga bukan sekedar sinarnya. Kalau kau lihat sinarnya tentu gak berubah dong pagi siang sore, betul gak? Tapi karena sinarnya ada yang membawa, yaitu merambat lewat tekanan udara, yang tekanan berubah-berubah, maka sampai matamu wujudnya sinar matahari dipengaruhi dengan tekanan udara sehingga wujudnya berubah-ubah. Betul ya? Dipengaruhi oleh siapa? Yang membawa terdekat denganmu sehingga berinteraksi dengan panca indera. Betul gak? Nah, bisa kau melihat matahari? Gak mungkin. Betul gak? Nah, bisa kau melihat Allah? Apalagi, betul gak? Yang kau lihat adalah nur yang dibawa oleh utusannya. Jelas sekarang? Jelas. Maka ya, nur itu kan dibalik utusan tadi, itu enggak? Maka yang kau nampak mata adalah wujud utusannya. Wujud apa dia? Manusia. Jelas toh? Jelas. Tapi dia bukan Allah, ya kan? Ya? Jelas ya? Jelas. Loh, ini saya tanya, siapa orang itu? Mereka enggak ada yang tahu. Loh kan? Makanya, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu, goblok? Lah ngono kok sembahyang, kayak apa? Ya bukan lho. Mending rene ya, bayar 1,5 juta ya ta? Mbek ngemis ya ta sampe STM. Tolong mis STM ya, saya mau belajar agama. Ngono ya. Cuk, jancuk, rene yo. Ngono gitu ya. Sapa kon? Kula sing disebut ulama. Oh, ulama taek kon ya. Nah, ngono ya. Di sini siap-siap ya. Ulama, kiai, ustadz, Gus, Habib, Buya nok tak janjuk nasi ya. Oleh gak? Oleh terserah aku ya. Sambil membayar ya. Ini saya enakku ya. Nah, sekarang sudah naik 1,5 juta ya. Besok naik lagi. Ya saya enakku tuh. Masuk Islam gratis gak? Gratis. Masuk tarekat? Gratis. Masuk kampus taklim ma'rifat yang baik. Ya terserah aku ngetekku itu. Batak gaya 5 juta, 10 juta saya enakku. Ya bukan? Saya tanya yang punya anak ya. Masuk kuliah bayar gak? Bayar. Piro bayarnya? Mahal. Loh mahal, jancuk itu. Kamu masuk ke kampus taklim ma'rifat 1,5 juta kok ngeyel itu. Oh, alasan medit ya kok ya. Gak ini kan kafir gak apa kono ya. Wes gak perlu kono kene, gak butuh kok ya. 1,5 juta kok maca melarat ya. Iki jenenge medit ya. Nah, ngono ya. Sakarepmu dimusuhi wong akeh sakarepmu. Kamu di luar itu gak bakal ngerti ya agama itu, karena agama tidak dengan teori ya. Gak mungkin kamu tahu caranya praktek masuk akhirat. Gak ngerti ya mu ya. Belas gak ngerti. Atau ya juga kalau kamu bayar di tempat lain, gak ketemu saluran gelombang mutlak, zong. Podo torikote ya, sama torikotnya. Namanya bisa jadi sama. Di situ ada mursyid, ada zikirnya sama, semuanya sama. Satu tok ya. Jika gurunya tidak mutlak, kalau tidak ketemu gelombang mutlak, semuanya nggak akan sampai. Betul ya? Hanya ketemu guru mutlak baru akan sampai kepada Allah yang maha mutlak. Betul ya? Lah kalau gurumu relatif, kapan bisa saya mutlak? Gak mungkin. Betul ya? Kalau gurumu masih di bawahnya kualitasnya iblis, bisa menang lawan iblis? Gak mungkin ya. Sakarepmu ya. Di tempat lain kau bilang gratis, sakarepmu gak ono mutlak ya, sakarepe ya. Di sini bayar 1,5 juta, tapi gembira dah. Gembira. Beneran ya, agamanya beneran ya. Ini beneran Pak Gusman. Liane bujuan ya. Alah, gaya itu pakai surban, pakai jubah, taek.
Nah, liane gak ada yang berani ngomong gini. Kalau sambil setem taek, goblok, jancuk, enak ya. Wes. Karena itu yang menyesatkan orang yaitu wujudnya dajjal, ya wujudnya iblis yang ngono iku. Mereka wali-wali setan. Nah, kalau wali Allah ya seperti ini ya. Cok, jancuk, matamu picek gitu. Anakku. Apa ya? Ya. Tapi ya teorinya ilmiah, metodologinya waris dan sifatnya mutlak. Jelas ya flow-nya ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Nah, coba logika ya. Saya Mr. TM ngomongnya enggak manis ya, maki-maki orang di publik. Kenapa saya enggak ditangkap polisi? Saya tanya, ya kenapa? Ini benar dan ilmiah, betul enggak? Kalau salah sudah tangkap polisi. Betul? Betul. Saya enggak pernah menerangkan cerita teori ipin-ipinnya bombastis. Saya hanya menerangkan metode cara praktek, betul enggak? Tersebar di 73 kota di seluruh Indonesia. Kenapa mereka diam dan puas dan kemudian nge-share urayan ta'lim marifat? Karena bisa dibuktikan. Ya betul loh. Nah, saya tanya Pak Tamin, sudah ketemu wujud Allah di dunia? Loh, enak tak? Sudah tahu cara mengingat Allah? Sudah bisa menembus akhirat? Loh, enak tak? Enak jancuk Pak Tamin ya. Loh, liane gak ono ya. Sudah ketemu Quran yang Qadim. Ketemu loh, enak itu. Sudah tahu jalan menuju Allah Ta'ala. Caranya, izinnya, gurunya, enak itu. Lalu liane khayalan itu. No kene gak perlu khayalan ya. Gak perlu ya. No kene ilmiah ya. Terserah kamu cari tempat lain kalau ketemu ya. Tapi lo ya susah kedapatkan ya. Nah, kalau uraian saya nggak ilmiah sudah pasti tangkap polisi dari kemarin tuh Kak. Di sini seolah-olah ada ujaran kebencian ya. Kemudian penistaan agama padahal enggak seperti itu ya. Kalau saya mengkritisi, gak cuma mengkritisi tok ya. Ada pembanding ini loh yang benar ya. Kalau saya disebut ulama-ulama goblok jancuk matamu tai asu, itu loh yang salah. Ini loh ulama yang benar loh. Jelas tak? Karena hukum dunia itu pasti berpasang-pasangan ya. Ada hitam, ada putih, siang, malam, benar, salah, positif, negatif. Lah kalau ada yang asli, pasti muncul yang palsu. Ya ini loh, kamu tak tunjukkan mana yang palsu ini loh. Ya ini loh yang asli. Lah enak tak? Kamu tinggal nurut tak loh. Karek bayar 1,5 juta karek nurut tuh. Wah enak tuh. Wah dasar medit ya kok kagian pola ya tuh. Wah medit ya kok. Ngono kok Allahu Akbar. Taek. Ya, gitu aja ya. Apa tadi judulnya saya lupa. Nah urut-urutan ya. Jadi kamu di sini nggak harus langsung sholat dulu ya. Sholatmu masih sholat latihan, bukan sholat asli itu. Karena apa? Dibersihkan dulu ya, kemudian disucikan, baru disempurnakan ya. Dalam keadaan kotor kamu nggak mungkin diterima Tuhan, jelas ya? Jelas. Nah, makanya kata Nabi tazkiyatun nafs atau pembersihan kolbu itu dulu. Lewat apa? Ya kata Nabi, segala sesuatu ada obat pembersihnya dan obat pembersih kolbumu adalah zikrullah ya. Berarti kamu setelah bayat nanti diajari cara zikrullah. Enak tak? Enak. Dan syariatnya biasa-biasa saja ya, sama dengan syariatnya Muhammad ya. Tapi kamu nggak usah metentang koyo Islam dewe itu. Masya Allah, nek gak ngomong Allah itu, wah dudu wong Islam. Aku ngomong Allah, kenapa lah po? Boleh gak? Boleh. Aku bilang Tuhan boleh gak? Boleh. Nah, kalau aku bilang puji Tuhan, boleh. Saya nakku ya. Saya nakku karena saya tidak diajari beragama cara orang Arab. Karena di sini orang Bugis, ya cara Bugis lah. Nah, saya cara orang Jawa, ya kamu Jawa saya nakku ya. Jadi kalau kamu meniru Nabi Muhammadnya yang fisiknya kamu ngiblat kepada orang Arab ya. Tapi kalau kamu berguru pada Rasulullah Muhammad,
itu Rasul untuk seluruh umat manusia dengan caramu, budayamu, zamanmu masing-masing ya. Jadi gak harus karap-harapan ya. Saya pakai kaos gini boleh gak? Boleh. Boleh. Lah pokok ada celak barang, ada jenggot barang ya. Alah taek ya. Nah, sunnah itu apa sih? Sunnah itu meniru Rasulmu ya. Sehingga apa? Gelombang dan frekuensimu selalu senantiasa nyambung. Kalau Rasulmu senang pedas, masa kau siapkan makan enggak pedas, betul enggak? Kalau Rasulmu senang es teh, masa kau suguhi jus tomat ya yang dia enggak suka, betul enggak? Iya enggak? Iya enggak ya? Lah nek misalkan ini Rasulmu senang miso jancuk, masa kamu bilang yang lain ya toh? Jika kalau kamu ketemu Rasul menafsikum ya, misalkan ini ya, dia sering bilang jancuk, maka kalau sunahnya gimana? Ya kamu bilang jancuk. Ayo bareng-bareng ayo. Ini misalkan ini ya, kalau Rasulmu senang bilang jancuk, masa kamu bilang yang lain? Misalkan maha besar, maha benar, enggak ya? Nah, kamu kan supaya apa? Kamu terkenang-kenang sama Rasulmu. Ini misalkan ya. Rasulmu senang bilang jancuk, maka sunahnya bagimu caranya bagaimana? Ya kamu bilang jancuk. Ben apa? Ben kayak Rasulku, ya ta? Nah dulu kan Rasul Muhammad pakai jenggot ya. Ini dulu Rasulnya orang dahulu ya. Maka aku tak niru supaya terkenang-kenang sama Rasulku. Nah ngono ya. Rasulku pakai jubah waktu itu. Maka aku tak niru pakai jubah supaya terkenang-kenang dengan Rasulku. Cara ngomong apa aja ditiru. Tapi itu Rasul zaman dahulu ya, zaman 1500 tahun yang lalu. Kalau Rasulmu sekarang siapa? Ya zaman ini dong, betul enggak? Ini misalkan ini ya. Saya enggak pernah ngaku-ngaku ya. Misalkan Rasulmu zaman ini senang bilang jancuk, maka kamu harus zikirnya ambil zikir jancuk. Sekali lagi 1, 2, 3 jancuk. Nah ngono loh ya. Tepuk tangan. Loh sunnah ya. Sunnah. Tak takoni saiki. Misalkan Rasulmu enggak pakai jenggot misalkan ya. Enggak pakai surban misalkan ya. Dan senang bilang jancuk. Maka sunnahnya bagaimana? Ya nyebut jancuk, enggak ada surbanan ya. Nah, kalau kamu Rasulmu seperti itu sekarang, kamu mengidolakan Rasul zaman dahulu gak nyambung ya. Gak celak, gak cara cingkrang, gak nyambung ya. Ini kan supaya kamu tersambut dengan Rasulum min anfusikum. Nah, ketepaan Rasulmu seneng misu jancuk, ya sunahnya ngomong apa? Jancuk. Nah, demikian ya, tepuk tangan ya. Tapi duduk aku ngaku Rasul ya, ora ya. Saya nggak pernah ngaku mursyid ya, nggak pernah ngaku Rasul. Itu fitnah loh ya. Saya cuman khalifahnya mursyid. Kalau kau mau tahu siapakah mursyid yang waris zaman ini, kau bisa belajar di kampus Salim Ma'rifat. Gak usah khawatir ya, jelas teorinya ya, gamblang ya, gamblang ya. Prakteknya gamblang nggak? Gamblang. Prosesnya bisa dialami, dibuktikan nggak? Bisa dialami ya. Tepuk tangan untuk Mr. Time yang brilian, baik dan tidak sombong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jancuk.